lihat gitu. Betul. Ya mungkin terkait dengan gambar bahwa pada garis tengah itu kan istilah garis gunung ya. Tapi anak justru menjadikan itu gantungan. Seperti ada tulisan yang sebelah kanan tuh aksi bela Palestina itu digantungkan di sebelah sana juga gitu. Oh iya betul, seperti kayak apa ya, papan Iya, ini ya. iya. Iya, apa ya Ya, ini maksudnya? apa nih? Kenapa nih si anak menggambar seperti itu? Sedikit sedikit lagi menambahkan Pak Oh Iman, iya silakan Bu Ani. tentang yang ice cream sama tulisan mixu itu ya. Ya. Kenapa tidak full gitu pewarnaannya? Yang Ya. bawah dan yang atas itu hampir mirip. Hanya menggari apa? Menebalkan warnanya tuh hanya di sisi-sisinya saja Ya. gitu. Lebih mirip Seolah-olah barrier ya Bu ya. betul, Ya. seperti ada sesuatu yang memang seperti ada sesuatu yang memang dibatasi gitu. Ya. Jadi penasaran Pak Iwan, mangga ke Pak Ya. Iwan aja. Pak Iya, Iwan. langsung Pak Iwan aja. Ya, Udah Pak Iwan. penasaran juga. Iya. Terus itu apa gambar di pegunungan Jawa Barat. Jadi betul-betul anak tuh ingin detail ya menjelaskan semuanya tuh anak ingin sesuatu yang gitu. benar-benar detail. Jadi lebih detail lagi kita sama gurunda kita saja. Gimana ya? Ya Pak Iwan. Anak perempuan usia 9 tahun 10 bulan. Saya ini pertanyaan khusus nih Pak nih. Kan saya lihat kalau dari tulisannya bukan hanya dari tulisan dari garis ya Pak ya. Bagian bawah itu cenderung lebih lurus ya. Dari baseline tulisan juga lebih lurus, sedangkan bagian atasnya lebih bergerigi, lebih seperti lebih bergejolak lah. Apa sih arti yang bisa kita dapatkan dari tanah ini Pak? Silakan Pak Iwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa luqadatan min lisani yafqahu qawli. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih nuhun teman-teman. Engkau penasaran tapi terus nggak terus digali, pas sekalian terus digali semua. Jadi penasaran jadi habis nanti. Jika lebih seru kan? Sayang malah dilempar ke saya. Baik. Saya hanya nambahin aja beberapa hal yang belum diungkap ya. Jadi biar nanti informasi jadi banyak gitu ya. Jadi ada yang disisakan sama teman-teman tuh. Selain tadi gaya pertanyaan Pak Iman tadi ya, nanti kita sekalian bahas juga. Itu tentang garis jalan tuh yang di tengah. Itu kan terputus ya. Terus bagian yang garis gunung pun juga tidak tembus juga ya, sampai ke ujung kanan. Ini antara garis jalan kemudian garisan gunung yang malah dijadikan semacam sebuah tumpuan pengait begitu ya, pengait semacam reklame gantung begitu. Kemudian juga membuat pewarnaan pada bagian pinggirnya saja, sementara bagian tengahnya tidak dibuat warna. Kemudian pula dengan penggambaran figur yang satu-satunya figur yang tidak ditebal, tidak berikan penebalan, tapi dihapus juga tidak begitu ya. Itu satu hal. Kemudian juga ada yang juga terputus tuh tulisan menu dan promo tuh. Gitu, diputus oleh gambar yang menyerupai gerbang, gitu ya, menuju gerbang. Jadi setengah lingkaran, gitu ya. Nah itu juga sama. Ini juga memperlihatkan sebuah penegasan yang seperti Bu Mei bilang tadi tentang kondisi kecemasan yang cukup kuat gitu pada diri anak ini, dan bahkan dengan kita melihat jelas begitu ya, ada garis yang tidak sampai ke ujung di sebelah kanan, garis gunung
itu juga memberikan sebuah penafsiran, ada sebuah kondisi, ada potensi untuk menjadi depresif gitu ya, dari kecemasan yang kuat, yang tinggi, kemudian si sensitivitas pun juga yang kuat pula, itu akan membuat dia menjadi perasa banget gitu ya, dan artinya mudah untuk lebih cenderung ke depresi. Nah ini warning aja buat kita orang dewasanya, apalagi di beberapa bagian gambar ini warna-warna hitam cukup kuat. Nah, dengan diperkuat kembali juga dengan penggambaran figur yang hanya pensil saja, tidak dengan spidol. Sementara semuanya dia kasih penebalan, gitu ya, kasih penebalan semua, maka ini yang tidak ada. Bahkan ini satu-satunya figur yang menghadap ke sebelah, yang menghadap ke kita, ke depan, ke penggambar. Sementara 4 figur yang lainnya itu membelakangi. Ini juga sama bagian dari bahwa dia tidak siap untuk berhadapan dengan apa yang sedang dilakukannya, gitu. Dia tahu, paham, ngerti apa yang dilakukan gitu ya, tapi nggak siap dengan apa yang dilakukan kemudian. Nah, sehingga dia lebih cenderung menjadi seseorang yang bisa mudah patah arang. Nah, ini tentu harus diperkuat, apalagi kata Bumi, tadi nyambung dengan Bumi bilang tadi, bahwa memang porsi yang sebelah kanan lah di situ. Nah, sementara peran ayah yang digambarkan dengan matahari, dan kalau kita lihat nih, mataharinya tuh yang walaupun hanya seperempat atau mungkin sekian kecilnya aja, kalau kita besarkan nih, kita lanjutkan nih bulatnya besar sebenarnya. Oke lah, kita bilang aja kira-kira seperempatnya. Jadi hanya tumbuh seperempatnya aja, tapi lingkarannya lebih cenderung relatif baik loh, gitu lingkarannya. Gitu, lebih cenderung kalau terus dilanjutkan ini bisa sampai pada lingkaran yang mendekati sempurna. Ini juga sama beriringan bersamaan dengan yang Pak Iman tanyakan tadi, garis yang di bawah cenderung lebih lurus, tapi yang ke depan, yang di atas lebih cenderung tidak seperti itu, jadi lebih cenderung banyak kekukan dan segala macam. Dia semakin dia ke atas semakin mendapatkan dan tahu dengan tuntutan, tahu dengan apa yang dilakukan ke depan, dia semakin ragu, dia semakin takut, semakin cemas. Nah, jadi memang betul disampaikan tadi bahwa porsi mendapatkan sebuah kejelasan, mendapatkan sebuah persiapan untuk berhadapan dengan masa depan itu penting buat dia. Ya, sehingga tidak berdampak pada cara berpikirnya yang hanya tidak berdasar atau tidak ajeg begitu ya. Ini tampak sebenarnya ketidakajegan sudah terlihat sebenarnya. Dari gambar ini pun sudah terlihat ya. Kita lihat bahwa coba lihat seperti yang pertama adalah dia menempatkan menggantungkan promo ataupun nama reklamenya itu ke garis gunung. Sama seperti yang disampaikan tadi, tulisannya aksi bela Palestina itu kan digantungkan di garis pembatas antara jalan dengan gunung, gitu. Kemudian dia menempatkan beberapa bagiannya pun tidak sesuai dengan penempatannya, begitu ya. Kemudian juga menempatkan misalkan di sana ada bendera di atas gunung, tapi harusnya seperti itu. Ya, kalau lihat tentang ukuran juga proporsi tidak sampai seperti yang kita lihat. Kemudian membuat bendera di bagian sebelah kanan itu gitu ya, yang bagian bawahnya di bawah gunung itu pun juga penempatannya tidak begitu pas begitu. Nah, tentu ini ada semacam sebuah pertentangan di mana dia ingin bicara tentang real karena dia anak jujur ya. Seperti bilang tadi, dia nggak mau tuh, salah satu contoh bukti dia kejujurannya itu, dia nggak mau loh membuat sesuatu yang sudah menjadi baik itu menjadi akhirnya terganggu gitu. Makanya pada saat dia menuliskan es krim XWKW itu pun juga tidak diberi warna, dibiarkan putih supaya tidak terganggu gitu. Karena itu hal yang penting. Beda dengan bagian yang lain, misalkan di bawah es krim ada tulisan bawah gunung gitu kan ada yang tercoret oleh warna ungu.
Tapi tidak masalah buat dia karena yang pentingnya tuh es krimnya itu tetap muncul gitu sebagai ikonnya gitu kan. Yang paling penting disampaikan. Kemudian juga berbenturan dengan yang namanya semacam poster gitu ya. Kan gaya poster itu kan menempatkan huruf ataupun jargon-jargon atau kata-kata tertentu kan di mana aja gitu ya. Yes, yang penting bisa menjadi eye catching gitu ya. Dan dia berusaha untuk itu sehingga penempatannya pun juga masih sembarang. Jadi artinya bahwa tentang hal pengetahuan yang mesti dia dapatkan itu belum sepenuhnya dia mampu untuk bisa menempatkan semestinya. Nah, itu kita bisa melihat bahwa satu-satunya pojok yang kosong itu sebelah kanan bawah. Itu yang paling pojok tuh kosong. Yang lainnya malah penuh begitu ya. Nah, kemudian di sisi lain juga bahwa dia punya masalah dengan kondisi dengan kecemasannya tadi pun juga membuat akhirnya dia berpikirnya loncat, demikiannya loncat gitu ya. Jadi dia tidak berusaha untuk membuatkan sambungan dari A ke C itu apa? Tidak ada B-nya, A langsung ke C. Kita ngelihat di sini, misalkan gambarnya aja, di sana ada es krim, sebelah kanannya tentang demo gitu ya. Di tengah-tengahnya ada jalan. Itu kan kalau kita melihat ada sebuah fenomena ataupun keadaan atau kondisi yang berbeda sama sekali. Ini sambungannya di mana gitu ya. Nah, itu juga sama. Jadi menempatkan ide pun juga ini masih butuh untuk dibuatkan diberikan bantuan supaya jelas, supaya ajak apa yang menjadi idenya begitu. Sehingga kalau kita melihat sebagai sebuah alur cerita, maka akan terlihat sambungannya begitu. Maka dasarnya pun konsepnya pun juga jelas. Nah, maka di sini kita melihat ada dua konsep atau mungkin 3 konsep yang berbeda gitu ya. Yang tentu tidak disatukan dalam satu frame, tetapi tiga-tiganya kita tidak melihat ada sambungan yang menjelaskan bahwa ketiga ini bersambungan gitu. Ada sebab akibatnya gitu ya. Nah, ada ada upaya dari penggambar dengan membuatkan gerbang yang tulisan gantung ke pegunungan Jawa Barat tuh ya. Itu kan seolah semacam gerbang. Jadi masuk ke wilayah jalan itu gitu. Tapi yang dimaksud apakah jalannya dia masuk ketiga bagian itu? Bagian yang sedang promo es krim dengan yang bagian aksi damai ataukah dengan jalan ke gunung? Nah, itu juga sama. Jadi cara berpikir dia itu yang masih katakanlah serabutan. Jadi butuh dibantu, butuh untuk diberikan sebuah arahan yang sangat jelas. Dan peran ini tentu peran pengetahuan yang memang banyak porsinya di situ ya. Nah, tentu penempatan yang terasa oleh dia memang saat ini kebutuhan pengetahuan itu kan bukan kebutuhan domestik ya. Jadi wilayah-wilayah sifatnya sudah di luar non domestik. Jadi wilayah-wilayah yang sifatnya ke pengetahuan, ke pengalaman, ke masalah hal-hal yang sifatnya pada survive gitu kan. Itu dah sisi maskulin yang harus dia penuhi gitu ya. Karena bagaimanapun walaupun perempuan tetap kan harus punya tuh rasa itu gitu sebagai bagian dari cara dia nanti bertahan atau survive-nya itu akan muncul dari situ. Apalagi berbicara dengan masalah ide, masalah gagasan dan masalah dia berada di posisi yang berarti begitu ya, itu butuh penguatan dari pihak peran ayah di sini dalamnya gitu. Nah, sementara dia sendiri menggambarkannya di sebelah kiri. Nah, gitu ya. Jadi tentu ini butuh untuk diperkuat saja, dukungannya. Kalau melihat tentang sisi kefitrahan, katanya kan bilang begitu. Mungkin kalau ada Mumbai bisa membantu jelaskan. Usia 10-14 nanti kan untuk yang anak perempuan kan sudah didekatkan dengan bapak ya, dengan ayah. Jadi sudah ada
cross di situ. Jadi kalau melihat tentang fasenya, ini sebuah fase yang memang ada di wilayah itu, dan dia meminta gitu. Karena dia menyadari betul, saya bilang tadi, dia tahu betul apa yang akan terjadi ke depan, dia paham yang harus dijalaninya, tapi dia juga melihatkan sebuah kondisi kecemasannya. Nah, sehingga dia emang katakanlah menyampaikan lebih awal gitu tentang kebutuhannya itu. Jadi kalau melihat tentang fase itu, fase kefitrahannya dan kedekatan dengan figur ayah di usia 10 ke 14 tahun itu juga ini sudah diminta saat ini. Apalagi sudah menginjak ke usia 9 tahun 10 bulan ya. Berarti 2 bulan lagi sudah masuk usia 10. Dan situ sudah mulai masuk tuh peran ayah lebih banyak gitu. Itu diantaranya yang harus kita bisa, yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dengan pembacaan gambar seperti ini. Jadi jelas bahwa hal tertentu yang mencatatkan adalah inklusifnya masih ada, cemasnya kuat, kemudian kemudian juga penempatan terhadap beberapa hal juga harus kita lihat sebagai sebuah kebutuhan dia untuk mengeksplor, tetapi berdasar gitu eksplorasi. Selain juga hal tertentu yang bisa tadi teman-teman sampaikan tentang potensi-potensi yang kuat di dalam dirinya. Tetapi tentu saja bahwa kalau itu ternyata tidak bisa dibantu dalam urusan kepedeannya gitu ya, dan mengurangi atau mengendalikan rasa cemasnya, mengendalikan emosinya, pengendalian emosi yang cukup bagus gitu ya, tentunya dia akan lebih siap untuk berhadapan dengan masa depannya dengan keadaan yang sangat-sangat baik begitu. Itu dulu sementara Pak Iwan dan teman-teman. Iya, makasih Pak Iwan. Ya, tadi Pak Iwan sempat bertanya, ada Bu Maya, Insya Allah ada Bu Maya di sini hadir. Kebetulan hari ini sepertinya Bu Ninu berhalangan, jadi saya akan langsung aja ke Bu Maya bertanya berkaitan tentang fitrah anak di usia ini. Juga tentu saja Bu Maya punya beberapa pencerahan dari Tera Baca ya. Silakan Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa memang yang tadi saya catat dari apa yang disampaikan oleh Pak Iwan, kemudian Bu Ani dan Bu Mei tentu saja, dan Pak Iman, bahwa memang ketika kita berbicara tentang tadi beberapa kali di pointer tentang kecemasan, kemudian ketidakpercayadirian, kemudian juga ada beberapa hal, dan yang tadi juga yang saya catat adalah tentang dari sisi penguatan, perlu adanya penguatan sisi femininitasnya. Mungkin saat ini izinkan Pak Iwan saya coba untuk melihat dari sisi indikator yang ada dalam Tera Baca mungkin ya Pak Iwan ya. Oke. Jadi kalau kita melihat dari sisi sebentar Tera Bacanya ada beberapa indikator. Jadi kalau kita melihat dari 8 aspek dasar, mungkin kita tengok dulu karena memang tadi pointernya adalah dari sisi emosi anak.